Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah video tutorial bagaimana memasukkan data ke dalam website untuk kreator aset ya. Kreator aset itu akan bekerja sama dengan kelompok properti kelas dan properti sekolah. Di mana nanti properti kelas dan properti sekolah akan mengumpulkan data-data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam website. Silakan disimak video ini baik-baik dan kalian praktekkan apabila video ini telah selesai ditonton ya. Silakan simak. Langkah pertama, kalian buka dulu Google ya. Masuk dulu ke email dan akun untuk websitenya. Lalu kalian klik di sini Google Drive ya, dan muncul nanti seperti ini ya. Nah, setelah muncul di Google Drive, untuk tugas dari kelompok properti aset yang akan memasukkan data-datanya, silakan langkah pertama kalian di sini klik plus ya atau buat baru, lalu pilih Google Dokumen. Nah, setelah seperti ini, lalu kita kasih judul dulu. Misalnya di sini adalah properti kelas 7E misalnya seperti itu. Nah, ini adalah nama file dari Google Dokumen ya. Nah, di sini kita akan membuat filenya atau memasukkan filenya. Ini sama seperti kita menggunakan Microsoft Word ya, anak-anak ya. Seperti menggunakan Microsoft Word saat praktek di lab. Langkah pertama, kita akan berikan judul dulu. Kita akan beri judul di sini misalnya data aset kelas 7E. Ya, kita buat ini ke tengah dulu. Letakkan perataan tengah ya. Setelah seperti ini, taruh kursor di belakang, enter. Lalu kita pilih perataan yang kiri dan kanan. Nah, setelah ini ingat, sebelum memasukkan data-datanya pastikan terlebih dahulu bahwa semua foto-foto aset ya dan keterangan yang lainnya itu sudah ada. Jadi tidak kesana kemari untuk mencari aset atau properti. Jadi setelah terkumpul baru kita input ke dalam Google Dokumen ya. Langkah selanjutnya kita akan sisipkan tabel. Kita akan tempelkan template tabel ya. Contoh misalnya nomor, kode barang kalau misalnya, kalau ada, kalau tidak ya tidak usah dituliskan, kondisi barang, dan gambar. Ya, ini untuk ke pinggirnya, untuk kolom dan row-nya kita buat di sini Bapak akan kasih contoh misalnya 5 saja cukup ya. Nah, setelah seperti ini, baru kalian memasukkan datanya, nomor, kode barang, lalu di sini misalnya kondisi barang. Oh maaf, Bapak ulangi maaf ya. Bapak ulangi maaf. Di sini ada kekurangan satu file ya. Nama barang, maaf. Nah, nama barang. Nama barang. Nah, cara ingin menambahkan kolomnya seperti tadi ya. Kamu misalnya arahkan ke sini, tinggal klik aja nih, sisipkan satu kolom di kanan. Kalau kurang garis ke bawah, tinggal sama ke bawah juga di sini. Nah, sisipkan satu baris di bawah, seperti itu ya. Lalu kita masukkan di sini gambar misalnya. Lalu ya kita kecilkan, oke. Nama barang, kondisi barang. Nah seperti ini. Ambil 1, 2, 3, 4. Kode barang silakan isi kalau ada
ya. Kalau tidak ada kosongkan saja. Nama barang silakan sebutkan, misalnya di sini kipas, meja, sapu, dan alat kebersihan. Nah, seperti ini. Nah, barang-barang ini harus sesuai ya. Foto dengan namanya harus sesuai ya. Kondisi barang di sini kalau rusak ya sebutkan rusak. Kalau baik ya sebutkan baik. Nah. Dan satu lagi ketinggalan, mohon maaf. Ini untuk kolomkan nomor, kode barang, nama barang, kondisi barang, gambar. Satu lagi kita tambahkan kategori ya. Kategori itu dalam artian kita akan mengelompokkan aset atau properti kelas kita. Ya, di sini kita tambahkan satu kolom. Nah, kondisi barang. Ini kategori. Dalam artian kategori itu seperti apa? Kategori itu kita bagi menjadi barang habis ya atau cepat habis dan barang tidak habis. Contoh kipas kategorinya tidak habis. Kenapa tidak habis? Karena itu bisa tidak cepat habis ya, maaf. Tidak cepat habis. Karena itu pemakaiannya biasanya bisa bertahun-tahun ya. Bisa bertahun-tahun. Ini juga sama, tidak cepat habis. Sapu juga. Nah, kita ganti. Kalau ini kan ini, kalau yang kategori cepat habis seperti apa Pak? Cepat habis itu misalnya spidol, ya, spidol, pewangi dan lain sebagainya. Yang istilahnya dalam 1 atau 2-3 hari itu langsung habis atau dalam sebulan lah, minimal sebulan langsung cepat habis ya. Kategori. Nah, baru di sini kalian masukkan gambar, sisipkan gambar, upload dari komputer. Jadi upload dari komputer itu data-data kalian berupa gambar harus sudah ada ya, ingat tidak boleh mencari di internet, harus gambarnya real yang ada di kelas kalian ya. Ini bapaknya sebagai contoh ya, meja, gambar lagi, kita lihat gambar mana ya. Ini nih, nah ini kita masukkan meja, kita ambil contoh meja. Nah, itu di sini tidak cepat habis, masukkan lagi. Sapu ini. Dan ini misalnya tadi di sini ada ini ya, alat kebersihan ya. Nah, ini kita ganti. Nah, ini nih. Nah, membersih kaca. Nah, ini kan membersih kaca cepat habis ya. Karena selalu dipakai setiap hari untuk membersihkan. Nah, setelah seperti ini kita anggap datanya sudah ada ya, data asetnya, aset kelasnya atau properti kelasnya sudah ada. Dan ini juga berlaku untuk properti sekolah ya, formatnya sama seperti ini, kalian buat seperti ini ya. Setelah seperti ini, kalian langsung tinggal laporan ke bagian kreator aset ya. Kreator aset, data aset kelas sudah selesai. Nah, di mana melihatnya? Ada di, kembali lagi di sini ya, di Google Drive-nya. Nah, ini sudah ada, ini properti kelas ini sudah ada di sini. Tinggal nanti kreator aset akan memasukkan ke dalam website di sini. Klik sini. Nah, ini masih kosong. Caranya kita akan sisipkan, lalu kita pilih di sini. Ya, ketikkan dulu, kita pilih sisipkan, lalu pilih dokumen. Nah, ini akan muncul di sini, properti kelas 7E. Lalu klik sisipkan. Selesai. Nah, ketika ada perintah seperti ini, kalian klik bagikan. Oke, klik bagikan.
Kenapa dibagikan? Agar terlihat informasinya oleh orang lain, agar tahu sarana apa saja yang ada di kelas 7E. Klik bagikan. Selesai. Seperti ini ya. Kira-kira begitu untuk kelompok properti kelas ya dan properti sekolah. Seperti itu videonya. Silakan dipraktekkan, pahami langkah awal sampai langkah akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.